Dan dia seorang profesor, guru besar hukum, ahli hukum pidana. Ternyata ya, mereka belajar hukum itu hanya untuk melancarkan proses malingnya gitu. Anjing biada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, super sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada profesor ahli hukum pidana Edward Hierich. Ya, itu ternyata koruptor juga guys. Ini beritanya, gue sempat ada berita di Twitter, terus lagi trending juga nih. Guru besar hukum pidana jadi maling. Ini maling anjir. Ahli pidana jadi maling. Makin yakin gue, orang sekolah itu cuma ngambil gelar, ilmunya dipakai tapi jiwanya rusak kayaknya. Akhirnya ya begini deh. Ya begini, maling. Ini makin melengkapi bahwasanya di rezim Jokowi ini korupsi, maling-maling berdasi itu makin banyak. Yang begini mau diterusin lagi itu, heran gue. Apa kebanggaan profesor kalau begini? Ini beritanya dari cuplikan dari Metro News ya, dari Metro TV. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pemirsa. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hierich atau Edi Hierich sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan Edi Hierich sebagai tersangka dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Alex menjelaskan ada tersangka pemberi dan penerima dalam kasus ini, namun ia enggan merinci identitas pihak lainnya. Ini orang kalau ngomong kayak paling lihat ya, yang bacotnya sok lembu, sok pinter, tapi ternyata maling anjir. Guru besar loh ini. Guru besar banget kayaknya malingnya ya. Menurut Alex, KPK tidak hanya menemukan unsur penerimaan gratifikasi dalam penyidikan kasus yang menyeret Edi. Lembaga anti rasuah tersebut turut menemukan aliran suap. Laporan terhadap Wamenkumham sejatinya cuma dugaan penerimaan gratifikasi. Dari hasil penyelidikan, KPK mengendus adanya pelanggaran pidana lain saat pendalaman aduan tersebut. Tanyakan ke beliau itu saya tidak.
Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara. Itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu lalu Pak Satya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari 3 penerima 3 maling ya. Dan ini orang ya, jejak digitalnya itu ada, dan itu gue paling enek sama pernyataannya dia waktu ini. Dia sempat menyatakan ini guys, menolak vaksinasi COVID-19 bisa dipidana, berikut kata Menkumham. Jadi dia termasuk orang yang mengancam pidana orang-orang yang menolak mandatori itu. Itu ngeselin ya. Ternyata orang-orang yang begitu maling. Ya maling. Habis gini gue angkat nih satu berita tentang korupsi waktu pandemi. Kalian emang ngeselin mereka nih. Kalau udah maksa-maksa begini, ini mudah-mudahan nih alirannya bisa kelihatan. Pastilah akan kelihatan, pasti nggak ada yang lolos ini. Kalau Allah udah mau, ya. Orang ini pernah ngomong itu bahwasanya menolak COVID-19 bisa dipidana. Tai. Lu ternyata maling ngomong begitu ya. Maling uang rakyat lagi. Miliaran lagi lu maling. Udah main begini hilang akhlak gue guys. Dan orang ini juga itu ternyata guys ada pemberitaan ini dari Resti ya. Dia ngetik nih, Profesor aktor pembubaran FPI out. Ya. Dia juga orang yang membuat salah satu orang yang aktor untuk pembubaran FPI. Lu lihat ya, orang yang melawan vaksinasi COVID, mendukung vaksinasi COVID dan pembubaran FPI ternyata maling guys, maling. Ini kalian masih mau percaya sama sistem ini? Dan dia seorang profesor, guru besar hukum, ahli hukum pidana. Ternyata ya, mereka belajar hukum itu hanya untuk melancarkan proses malingnya gitu. Anjing, biadab, uang rakyat dimaling kayak lu. Yang begini, makanya gue nggak pernah mau lagi akhlak sama pejabat dah, nggak ada. Karena udah banyak banget mereka ngorbankan rakyat nih, banyak banget yang jadi koruptor. Mereka berkesempatan, tapi hati mereka ternyata, ya Allah, mereka berkesempatan untuk berbuat baik sama rakyat, tapi ternyata begini. Udahlah, ayo sekarang kita lihat komentar netizennya. Kita lihat komentar netizen di postingan gue sama postingannya Resti nih. Let's go to Twitter guys. Oke guys, ini ya di postingan gue, guru besar hukum pidana jadi maling. Itu kuliah zaman Soeharto, lulus zaman Habibie, sukses zaman SBY, jadi maling zaman Jokowi. Itu Berak News. Wah, iya Berak News bener. Bener. Hati-hati deh ketemu Mukidi, orang pintar mendadak dongo banyak yang mendadak dongo. Makanya nih negara nggak tahu mau jadi apa yang begini. Orang pinternya maling. Tuh lihat mental orang kalau udah pro mandatori sama pro pembubaran FPI. Maling. Tuh maling. Yang lain belum aja ketahuan ya. Yakinkah menterinya nggak tahu? Nah, bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Pelacur hukum, iya benar. Orang-orang seperti ini semestinya dihukum 10 kali lipat dari masyarakat biasa. Kalau kalian lihat kamera gue goyang-goyang guys, itu karena kucing gue lagi main di situ ya. Biasa aja, nggak apa-apa. Kucing gue lagi masuk sini. Abu Rijal Bakery. Ini yang di podcast Densu bahas kopi cyanida bareng GPU itu kan? Iya. Ya, nggak apa-apa kalau kameranya goyang-goyang, biarin kucing gue main. Sini push. Kameranya goyang-goyang karena dimainin sama kucing tripodnya guys. Ini yang di podcast Densu bahas kopi cyanida bareng GPU itu kan? Mungkin. Wallahualam, gue nggak lihat. Akhirnya maling juga rupanya. Orang baik membela orang buruk jadi ikutan buruk karena ikut makan uang haram. Nah tuh, emang baik dia. Maling. Yang pro mandatori, pro pembubaran FPI, maling. Curut.
Hahaha, karma rakyat. Iya. Guru besar jadi maling, gimana para muridnya? Bah, itu. Itulah. Gimana? Murid maling. Mukanya ngeselin, beneran maling. Iya, mukanya ngeselin emang kalau ngomong. Setahu aku baca Google, kasusnya bermula 2022 dan dilaporkan Maret 2023. Di Sprindik setelah tetap baca pres, katanya kasus tambang. Aku cuma bisa berdoa yang baik untuk bangsa dan orang-orang baik yang punya kekuasaan di bidangnya diberikan kekuatan dan kesehatan serta pahala akhirat yang melimpah. Amin. Yang benar, yang enggak ya maling. Ya maling. Nih, lu mau lihat pelakunya apa, kamera bergoyang. Lari dia. Ambilin di situ. Ya, gua sekarang ke postingan Resti ya. Kepostingan Resti. Mana dia? Mau pindah ini. Yang mana? Main sama kakaknya. Ini kena dia. Ini guys yang suka ganggu-ganggu kamera nih. Namanya siapa? Lucu ya? Dari sini dulu. Awas ganggu-ganggu kamera. Gue lagi ngonten. Jangan dulu turun. Nanti lu ganggu kamera lagi sayang. Kita di negeri setera ini ya. Profesor aktor pembubaran FPI out. Nah, kita lihat nih. Alhamdulillah, keadilan Allah itu datang juga. Semuanya akan kena, sayang. Semuanya akan kena. Tunggu waktunya. Ini masih bagus di dunia nih. Belum di akhiratnya loh. Ternyata rampok. Maling. Oh, kirain emput ikutan angko. Nggak tahu juga. Memalukan. Nggak punya kemaluan kayaknya ya. Maksudnya dibaca rasa malu ya. Nah, ngertiin kemaluan macam-macam loh. Alhamdulillah melambai kena juga. Iya, dia rada-rada melambai emang. Rusak dia di dalam. Kalau kucing garong ditaruh di dalam kandang ayam, dalam jangka waktu lama kucing garong pasti berkokok, tidak meong lagi. Beda sama kucing gue yang lagi main di kamera nih. Profesor Cukimai akhirnya jadi perampok. Iya. Anjing. WKWK ternyata yang musuh FPI itu orang-orang brengsek yang bisnis kotornya nggak mau diganggu. Nah tuh, efek sholawat asgil umat muslim. Gua nungguin fotonya doi pakai jaket oranye terus tangan diborgol sampai kepala menunduk. Kira-kira tuh kacamata masih nempel di kepala nggak ya? Seperti ciri khasnya selama ini. Hehehe, cuma kepo. Iya. Sholawat asgil sedang berjalan. Kena mubahalah, bener. Oh, baru tahu kalau doi ini ada andil dalam pembubaran FPI. Menkumham kan yang benci FPI kalau bukan koruptor ya cabul. Bener. Karma pasti datang cepat atau lambat. Nah itu. Kena karma jang, akhirnya dari ulahnya juga dia hina. Kalau gue sih nggak percaya karma ya. Cuman memang Allah lagi tunjukin aja buat kita di dunia nih. Ya, satu lagi bangsa-bangsa masuk jeruji besi. Anti FPI jago fearmongering ternyata kunjuk maling. Nah, salah satu tampang maling kayak gini tandain. Iya, ternyata perampok. Saksi ahli andalan rezim. Pertanyaannya kenapa sekarang dibuang? Karena maling. Udahlah, wasgil zalimin bizalimin, benar itu. Karena Allah sedang jalan. Nah, ada waktunya. Buat kalian-kalian yang merasa masih kuasa sekarang, tunggu waktunya kalian. Nah, satu persatu terjungkal. Lihatlah, akan ada lagi sebentar lagi. Amin. Orang-orang zalim satu persatu pada saatnya akan ke karma dan masuk buih. Amin. Profesor kok korupsi memalukan, apalagi bidangnya hukum pidana. Rusak. Emang ini negara mau jadi apa? Ternyata si anjing maling. Itu kan. Oh, yang bubarin FPI itu maling. Bangsat rupanya maling. Kalau bisa maling kayak gitu, begitu digebukin aja rame-rame. Iya, duitnya banyak soalnya yang dimaling itu. Wamenkumham melanggar hukum, kan anjing. Iya benar. Modal aja cepat setan satu ini. Terus input azab setan, input ya Rob dan majikannya si Jokodok CS. Amin, gitu ya. Wakil Menteri Hukum lagi, pastilah dia ngerti banget aturan hukum KPK, tapi si bajingan ini malah yang melakukan korupsi, biadab sekali. Inilah akibatnya kalau negeri dikelola oleh para pegundal, maling. Presidennya pun Jokowi sama juga negara dianggapnya milik keluarga dan pendukungnya. Aduh.
Udah ya guys, gitu aja, nggak usah lama-lama. Intinya ya, orang yang pro mandatori dan pro pembubaran FPI, walaupun dia guru besar pidana, ternyata maling, biadab. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf sampai kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minkum maling bangsa. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.